Step 1. Sounds beyond Assalamualaikum. Tadi sebelumnya pun saya selaku Ketua Koordinator Bidang Pengawasan dan Pengamanan dan Monitoring Badan Khusus Waspada Muslim RRI Provinsi Sulawesi Selatan, sebelumnya minta maaf pun atas tindakan saya. Tapi ini tindakan saya ini berdasar pun, karena ini salah satu bentuk kekecewaan saya. Karena ini sudah 3 kali pun aspirasi saya mengarah ke Komisi 1 pun. Mohon maaf. Pertama kan aspirasi mengenai awalnya itu Pak Wakil Presiden mau datang, tidak ada yang terima saya karena dia bilang jangan dulu aspirasi karena ada Wakil Presiden. Jadi saya aspirasi di hari yang kita sepakati dengan para staf, tidak ada satu pun. Itu saya kecewa pun. Kedua lagi pun ada 7 aspirasi pun kemari, saya kecewa juga pun karena tidak ada RDP. Sekarang ini yang terakhir pun, ini yang paling bagi saya seakan-akan harga diri saya selaku sosial kontrol sebagai mitra juga pemerintah merasa tidak ada harga dirinya Bu, bisa dikasih begini. Kemarin Bu, saya harus menunggu 20 hari, ini sudah 1 bulan Bu. Saya tanggal 7 bulan 11 saya aspirasi Bu, yang terima Insinyur Sudirman Meru dengan Pak Alfian sekaligus Pak Haji Mustafa pada waktu itu agak terlambat. Ada 3 kalau nggak salah ingat saya yang terima. Itu didisposisikan pun itu nanti 20 hari pun. Saya juga nanti tuh telepon Pak Ketua, dia tidak angkat. Saya telepon Pak Wakil Ketua, baru diangkat dan nanti dia yang minta tolong didisposisikan. Saya punya baru didisposisikan pun itu di 20 hari. Pas sudah didisposisikan pun, saya datang kemari. Boleh tanya sama stafnya sendiri pun. Sudah didisposisi Pak, tinggal tunggu hari karena ada jadwal yang padat. Oke, saya lego. Boleh tanya-tanya sama staf aku, sama yang jilbab hitam ini. Jadi pas hari pelantikan kemarin pun, saya datang kembali. Mana ini aspirasi saya? Nah sudah didisposisikan. Dia bilang kemari bahwa sudah tidak bisa dibahas karena sudah dilantik. Saya bilang beresek. Saya bilang kemarin memang mau maaf. Kenapa? Apa kaitannya saya punya aspirasi dengan pelantikan? Itu kan aspirasi pelantikan, itu kan kewenangannya Pemda, kewenangannya Pak Bupati. Siapa mau dia lantik di situ? Itu urusannya. Yang saya kejar di sini adalah aspirasi saya. Kenapa tidak ditindaklanjuti? Alasannya katanya sudah dilantik. Tidak ada urusan saya itu. Silakan, ini kan ada temuan kami bahwa ada 17 orang sesuai dengan penjelasan kami di ruang penerima aspirasi tingkat 2 bahwa ada 17 orang diduga bukan warga Parigi dan sudah dikorset beberapa orang dan memang bukan warga Parigi. Kenapa bisa mencoblos? Makanya saya dalam aspirasi keduanya ini meminta untuk dihadirkan stakeholder yang ada, Camat Takalala, Dinas PMD, Ketua PPKD, Ketua BPD, dan para calon kepala desa Parigi pada waktu itu. Sekaligus ini yang terpilih juga. Kita bicarakan, kita buka ini. Dan saya mau persoalan ini menjadi konsumsi publik transparan, terbuka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Keterbukaan informasi publik kalau memang tidak ada masalah pun. Kenapa sih mau ditutup-tutupi? Jadi saya beranggapan pun mengedepankan praduga tak bersalah bahwa Ketua Komisi mengatakan bahwa tidak boleh dibahas ini dalam RDP. Jadi saya beranggapan bahwa jangan-jangan Ketua Komisi 1 ini dapat intervensi atau dapat ceritanya, pesan-pesan ceritanya yang tersirat tidak melalui surat, sehingga tidak mau dibahas ini bareng. Kenapa? Nah tidak ada di kepentingan tak di sini. Kita kan sama-sama. Kita sama-sama, Anda sebagai pejabat pemerintah, pejabat publik, saya sebagai mitra pemerintah, pejuang publik, kita duduk bersama. Kenapa ada masalah seperti ini, ada masalah seperti ini? Anak-anak kok, kita fasilitasi supaya ini menjadi pembelajaran kita, khususnya kami, putra daerah Wajo,
Dan ini bukan pembodohan publik ceritanya mengenai, apalagi ini kita sudah menjelang pemilu po. Makanya tadi dibawa, saya bilang kemarin kalau tidak ada stakeholder yang diundang pun tidak ada juga gunanya dibahas po. Mending saya gembok saja Komisi 1, karena saya kecewa po. Ala ini, ala tahu bagaimana seandainya kalau kita pun sebagai di posisi saya po, yang dipercayakan masyarakat ceritanya mengawasi, sedangkan saya membantu masyarakat mengawasi masyarakat, persoalan masyarakat ini. Saya tidak dibiayai dana pribadi saya po. Cuma ini kan tanah kelahiran saya. Jadi saya harus bagaimanapun untuk mengungkap kebenaran ini po. Tapi di Ketua Komisi 1 tidak mau bahas ini persoalan. Ada apa? Kenapa sampai sekarang kalau kita cuma artinya bicara di sini pun tidak ada solusinya, pun tidak dihadirkan stakeholder yang ada, tidak ada juga gunanya. Apakah kita pun artinya mau maaf mewakili Komisi 1 DPRD Kabupaten Wajo mampu menghadirkan stakeholder yang ada dalam penyelenggaraan pemilu di Desa Parigi itu hari ini bisa hadirkan, kita tunggu. Dan saya tidak gembok Komisi 1 dan saya tidak gembok DPRD. Selesai, begitu juga. Jadi kalau tidak bisa pun saya meminta maaf pun sebagai wakil rakyat saya, dari ujung kaki kita sampai ujung rambut saya izin. Saya gembok Komisi 1 sampai saya diperhadapkan dengan stakeholder yang ada pun. Mau maaf, saya kecewa, jujur saya bilang kemarin. Terus kalau ada masalah kemana kita mau lari pun kalau bukan wakil rakyat kita? Ada nggak tempat kita mengadu? Ada tempat lain mengadu kecuali wakil rakyat kita? Jadi saya minta pun kalau memang kita pun sebagai perwakilan Komisi 1 mampu menghadirkan stakeholder yang ada dalam surat saya, kita bahas ini persoalan. Kita buka ini seperti kemarin persoalan pasar mini, kita buka ini menjadi konsumsi publik. Kita lihat di mana persoalannya. Saya tidak gembok Komisi 1. Itu juga permintaan saya, yang kasih. Saya jarang hadir. Barusan kali ini saya hadir karena saya tahu juga permasalahan. Nah, kemarin ada saya dengar bahwa itu alasannya bahwa sudah dilantik, aturannya katanya 2 hari sebelum pelantikan. Saya sudah mencontohkan harus dikasih masukan keterangan dan kehidupannya. Setelah itu, nah baru 4 hari baru kita jadi pelantikan yang dia kemarin, bukan pelanggaran anunya. Yang saya dengar tadi pelanggaran pilkadesnya, bukan pelantikan yang dia pelanggarannya. Nah, sesuai dengan apa yang kita sepakati di sini bahwa pelanggarannya itu ada ukuran khusus yang diberikan kepada pelanggaran, seperti umpamanya ke polisi atau ke PMD. Namun PMD dalam hal ini bertegas juga di pelantikannya itu, bukan per tindak pidana kesalahannya. Jadi insya Allah kalau kita mau dihadirkan karena aturannya begini, RDP ini sudah diterima aspirasinya tak? Sudah diterima. Kalau kasih waktu berapa hari? Bukan hari Rabu, Kamis, Sabtu. Ada agenda sesudah hari Jumat. Selasa bisa. Ada juga pimpinan. Kan harus ada diskusi. Ada di situ deh. Ada disesuaikan ketika. Jadi sesuai dengan anunya, sebab kemarin ini Pak Kumpul dihadirkan kapan ini? Pertama waktu, yang kedua prosesnya tidak begitu sebelumnya. Saya minta kalau bisa hari Selasa.
Selasa biar DP kan. Bagian satu. Saya ceritanya Bu, terima kasih banyak atas responnya. Baiklah Bu, artinya kami akan terima Bu. Tapi saya juga minta maaf juga Bu, karena ini kan satu bentuk. Saya nggak mau ini lagi kembali pun begini. Maaf. Saya bercerita berdasarkan pengalamanku. Boleh Bu kalau seperti itu, tapi nanti hari Selasa juga. Yang mana saya boleh gembok di bawah dulu. Karena jangan sampai saya disuruh sampai hari Selasa tidak ada pegangan saya Bu. Dijanji bawah Mak, jauh aja Bu, dijanji. Iya, enak kan anak tuh melewati janji. Itu yang saya anukan Bu. Artinya boleh. Saya hari Selasa nanti hari Selasa juga saya buka gembok saya. Kan gitu. Artinya bukan saya butuh pegangan yang meyakinkan saya. Saya butuh pegangan yang meyakinkan saya bahwa perjuanganku ini tuh jujur saya bilang tidak ada kepentingan pribadiku maupun figur mau siapa, tidak ada. Cuma di sini saya penasaran dengan ini, kenapa bisa orang luar lolos terus tujuannya ini PPKD, BPD yang ditugaskan di sana yang sudah disumpah oleh di bawah kitab suci Al-Quran dengan negara ini dikaji oleh negara di sana BPD, PPKD uang negara loh yang Anda gunakan ini penyelenggaraan pemilu kades ini. Masa bisa lolos? Kan begitu kok. Terus apa? Di mana masalahnya ini barang? Ini yang saya mau cari tahu. Kok di mana masalahnya ini barang? Kenapa bisa lolos? Tolong PMD jelaskan. Tolong PPKD jelaskan. Tolong BPD jelaskan. Tolong para figur ceritanya jelaskan. Itu Bu. Kalaupun ada pelanggaran saya paham. Adapun pelanggaran yang merasa Anda curigakan ceritanya di dalam, ada ruangnya. Saya tahu, ada kepolisian. Saya paham itu Bu. Biar Anda tidak sampaikan, saya paham. Cuma di sini kan kita, saya sebagai pejuang publik, Anda sebagai pejabat pemerintah. Artinya, Anda pemerintah, saya mitra pemerintah. Kita sama-sama dalam pengawasan. Walaupun ceritanya beda kelembagaan, tapi tujuan kita sama. Kan begitu Bu. Kita awasi ini persoalan. Kenapa bisa? Ini kan wajib yang menjadi persoalan ini. Ini menjadi percontohan kan dari kemarin Bu, saya selalu sampaikan. Kemarin kan saya yang bawa Watan Rupiah Bu. Saya wanti-wanti ceritanya hati-hati. Pemilu kades tahap kedua, jangan sampai ada kesepakatan tetap dilanggar. Dan saya dijanji Komisi 1 pada waktu itu Bu, ketika ada sosialisasi atau ada diskusi publik terkait ceritanya pemilu kades yang akan diselenggarakan, saya akan diundang. Tapi kenyataannya tidak Bu. Berarti kita biarkan ini ceritanya merajalela. Artinya ini secara tidak langsung kita telah mempertontonkan demokrasi yang tidak baik di mata masyarakat Parigi, di seluruh masyarakat matanya masyarakat Kabupaten Wajo. Itu tujuan Bu. Saya ini putra daerah, kita sama-sama. Walaupun beda lembaga tapi tujuan kita sama. Kenapa persoalan yang kita tidak bisa bongkar? Kenapa saya bongkar? Karena saya tidak ada masalah, saya tidak ada kepentingan pribadiku Bu. Saya mau cari tahu kenapa bisa lolos. Apa agamanya jamaah Parigi, PPKD, agamanya jamaah BPD, agamanya jamaah cerita macam dinas PMD. Di mana masalahnya kan pasti bisa terbuka. Nanti terbuka itu Bu, pasti saya pastikan terbuka. Ikau yang mendata PPKD, kenapa bisa lolos? Saya disuruh ini seumpama, saya disuruh, kan terbuka Bu. Dan itu menjadi sorotannya media semua. Supaya ini kelihatan di wajah bahwa ini bobrok kita punya demokrasi ini. Itu di masalahnya pun tidak ada kaitan dengan ini tadi saya terangkan di bawah. Masalah pelantikan itu kewenangannya Perda, itu kewenangan Pak Bupati, kan ada Perda. Saya tahu Perda 2 hari sudah pelantikan tidak ada masalah, itu menyurat PPKD dilantik ini yang terpilih. Saya paham itu, tapi kan juga perlu dipahami ada ruang tersendiri untuk itu pun. Ada ruang tersendiri. Bagaimana ceritanya? Ketika ada kebijakan itu selalu, makanya dari sini saya terangkan ini memang itu supaya ada gambarannya. Teman-teman sering bertanya bagaimana langkah. Jangan pernah lupa Pak, dalam hierarki perundang-undangan hukum tata usaha negara itu ada Pak. Nah undang-undang yang paling bawah itu adalah undang-undang desa. Di atasnya desa Perda, Pergub, ada Permendagri, ada keputusan presiden, sampai di Undang-Undang Dasar 1945. Hati-hati teman-teman. Memang Perda Pak. Silakan, makanya saya bilang kemarin
silakan kewenangannya Pak Bupati mau lantik. Tapi jangan kaitkan sudah dilantik tidak mau dibahas ini penyelenggaraan. Nah, ada di permasalahan, ada masalah di dalam. Kalau memang dinas PMD, camat, PPKD, BPD merasa tidak ada masalah di dalam dan siap mempertanggungjawab, maka kenapa tidak mau berhadapan dengan kami dalam aspirasi kami? Kan begitu sebagai bentuk pertanggungjawaban. Nah itu tujuanku saya datang di sini. Tapi dikaitkan dengan pelantikan sudah dilantik, wah tidak boleh dong. Seakan-akan saya merasa curiga ada apa dengan ketua komisi 1. Kan itu poinnya. Coba pikir dari analisa, saya punya mau bahwa tujuan saya penyelenggaraan, bukan kaitannya dengan pelantikan kepala desa. Nah, itu pelantikannya kami tidak mempermasalahkan. Bukan yang kami kejar ini, artinya kami kemarin sudah diterima aspirasi kami yang siap mengawal, tapi sampai sekarang buktinya tidak ada. Jadi kami datang kembali untuk menagih janji itu, ternyata lama sekali baru diterima di kami. Jadi untuk memastikan bukti-bukti yang kami bawa kemarin, tolong diperiksa ketua ini. Kepada saya, supaya jelas yang kami gugat itu adalah data bahwa di desa Parigi ini betul-betul ada kecurangan. Ada kecurangan. Dan kami punya bukti, kami ada saksi bahwa orang yang mencoblos di desa Parigi ditengarai ada orang dari luar dan ada buktinya, ada saksinya. Jadi kalau memang benar-benar ini diterima, saya rasa nanti di pemilihan berikutnya desa, berikutnya siapapun desa di Kabupaten Wajo ini, sudah saya pastikan akan mengambil orang dari luar untuk mencoblos di desa ini. Karena ini sudah terbukti, ada orang dari luar, tapi tidak dipermasalahkan, tetap diterima. Jadi kalau nanti di pemilihan desa berikutnya, desa-desa lain, ini saya sudah pastikan, pasti akan diuji kembali. Karena sudah ada jalan bisa ditempuh orang bahwa tidak apa-apa desa Parigi kembali begitu juga. Ini sudah jadi contoh ini kalau desa Parigi diterima. Iya, ini sudah jadi contoh desa Parigi. Oh tidak apa-apa orang di luar kita masukkan, tetap juga bisa ganti, tetap juga kita menang walaupun orang dari luar. Iya. Ini tapi kita hanya berbicara di sini. Insya Allah karena ini sudah berjalan juga proses hukumnya, kita tunggu hasilnya. Bagaimana hasilnya nanti? Ya kita tunggu sama-sama nanti. Saya sudah katakan sama masyarakat Parigi, kita tunggu saja hasilnya. Insya Allah kepala desa baru yang diganti akan dibuka juga bajunya, insya Allah. Karena kalau memang ketua ini nantinya betul-betul diterima maka dia nanti tidak ada lagi keadilan di Kota Wajo ini. Betul. Saya sudah menyerukan para masyarakat semua Kabupaten Wajo, kalau memang ada lagi pemilihan desa berikutnya, kalau memang betul-betul ini diterima, silakan ambil orang dari luar untuk mencoba, tidak saya itu tidak apa-apa. Saya siap menjadi saksi bahwa Parigi ini sudah jadi contoh ini. Iya sudah jadi contoh, tidak apa-apa, masukkan saja. Panggil saja keluarga dari luar untuk mencoba misi, tidak apa-apa. Kan ini sudah jadi contoh ini. Iya, sudah jadi contoh. Tetap diterima. Ini awalnya panitia, camat, dan kami mengatakan bahwa privasi
Verifikasi semua data ini. Ini gampang sekali sebenarnya Ketua, gampang sekali. Ini ada data 1077 DPT Desa Parigi sudah ditetapkan jadi DPT. Berarti kan kalau sudah ditetapkan jadi DPT berarti sudah akurat. Begitu Ketua? Sudah akurat. Berarti tidak ada masalah karena sudah ditetapkan jadi DPT. Tetapi di Kementerian kami kita bukan. Ada nama, bukan lagi KTP Parigi, sudah KTP 2, mencoblos di Desa Parigi. Nggak susah ini, betul nggak susah. Saya katakan di depan Pak Wakil Bupati, Pak Wakil, ini jangan kasih pengewan aku, jangan kasih pengewan. Jangan ada gunanya lagi kita berdebat di sini. Saya tidak ada tahu di Mulatala, 10 yang memang doangnya tidak ada. Gampang sekali dengan Pak Bupati, verifikasi suruh cari verifikasi ini. 1077. Kalau memang artinya 1077 ini warga Parigi semua selesai bola. Tidak ada lagi bisa digugat. Apa yang mau digugat? Ternyata tidak berani Ketua. Tidak berani. Panitia mau memverifikasi data ini, Pak Saiful melarang jangan diverifikasi. Jangan diverifikasi, tetapkan saja di situ dan laporkan jumlahnya berapa. Ada apa sebenarnya? Katanya ada undang-undang Perda mengatur bahwa tidak boleh diverifikasi. Dan ada juga undang-undang mengatakan boleh diverifikasi. Nanti hasilnya kita ketemu di itu. Iya. Yang 1077 itu tidak termasuk itu, yang 7. Ya, termasuk. Masuk. Oh, cuma yang 1077 itu dari verifikasi. Iya, Bu. Oh, Aturannya yang kemarin pun sebenarnya kan saya sanggah beberapa nama sampai 37 nama saya sanggah pada rapat penambahan DPTPS tambahan saya sanggah beberapa untuk itu. Maka saya katakan ini sebenarnya nama-nama beberapa data ini sebenarnya saya yakini bukan orang Parigi. ya. Nah, pada saat itu data itu sampai ada 2 jam lebih saya sangka ini nama, saya mau terima dengan ketentuan saya lihat data-datanya. Ketua PPKD Pak Camat pada saat itu juga hadir memberikan keterangan. Pada Ramil yang terakhir menyangka saya bilang tidak usah kita pada ini saya itu kata nama-nama. Ini kan data nantinya akan dikirim ke PMD dan akan tentunya akan diverifikasi berdasarkan data capil. Nama yang bukan sebenarnya orang masyarakat kami itu akan hilang dengan sendirinya pada saat keluar DPT. Ini pun terakhir kami sebenarnya data itu mengatakan kemarin kamu kan tanda tangan pada dengan DPT. Ya, karena panitia dengan pihak yang terkait memberikan keterangan kepada kami akan sudah diverifikasi. Kita yakini pada saat itu kita tanda tangan sudah diverifikasi, Bu. Akan tetapi pada saat berjalan 3-4 hari setelah hari H, kita ketemukan Pak Sekretaris PPKD mengatakan kepada Pak Buami, makanya itu muncul nama-nama karena itu data sebenarnya tidak kita kirim. Siapa yang mengatakan tidak kita kirim? Kepala bagian Pak Saiful yang mengatakan tidak usah kamu kirim itu data. Kirim saja jumlah data masyarakat Dusun Parigi dengan Dusun Lamangkojo, berapa jumlahnya, tidak usah, itu saja data yang kamu tetapkan jadi DPT. Nah, tentu ini sudah berbeda dengan pada saat kita rapat pada saat itu, Bu. Makanya ini kemarin sudah lewat 2 hari, kalau kita sudah temukan, makanya kita angkat kembali. Makanya kita seandainya sudah tidak lebih dari tidak mungkin kita angkat massa, tidak mungkin masyarakat Parigi mau datang ingin mengadu karena kita sudah temukan kecurangan dan di sini tidak ada tulisnya. Makanya kita ada jilid 2 ini kita datang. Kenapa DPR selaku wakil kami tidak mau memfasilitasi kami
untuk membahas aturan ini ya, karena ini sudah muncul polemik baru dan tentunya akan menular ke, jangankan di desa Parigi sudah terjadi, akan menular ke desa-desa yang lain. Dan ini aturan yang mana sebenarnya? Dan mungkin kami juga akan meminta tolong lebih diperbaiki lagi Komisi 1 ini aturan-aturannya Perda ini tentang dasar-dasar pemilihan aturan-aturan apa yang akan dipakai di desa Parigi. Itulah yang kami perjuangkan, bukan sekadar itu masalah pelantikan. Kalau memang terbukti bersalah dan ada aturan-aturan yang sebenarnya kalau kita pertemukan berbeda dengan aturan, kalau memang kita arahkan ke polsek atau aturan kepolisian, kita akan jalani, Bu. Cuma yang kami ini datang kemarin ke DPR ini karena kami yakin DPR itu adalah wakil kami, dan satu-satunya yang bisa memfasilitasi kami adalah anggota DPR. Tidak mungkin Pak Bupati undang-undang ini yang datang, karena dia adalah staf-stafnya dan desa terlingkup. DPR ini adalah pilihan rakyat yang betul-betul bisa mewakili kami. Makanya kami datang untuk membahas aturan mana sebenarnya yang bisa dipakai. Itu, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi Isi ketua. Isi ketua. Mengenai pelantikan ini saja sudah kita hukum. Perda mengatur aturan Perda diberikan waktu kepada calon untuk menggugat 2 hari. Begitu ketua. Sedangkan ini BPD, ketua BPD mengusulkan ke Bupati pada tanggal 25. Nah, pada tanggal 25 keluar usulan ketua BPD, usulan pengangkatan kepala desa terpilih. 23 pemilihan, 25 sudah jadi surat ini. Seharusnya ini sudah 26 karena ada Perda mengatur diberikan waktu 2 hari untuk menggugat. Sedangkan ini sudah pada tanggal 25 sudah dikirim. Jadi kalau kami mau menggugat tidak ada sudah artinya kalau pada saat itu. Iya, tidak ada artinya. Tapi ini tanggal 25 sudah jadi, sudah dikirim ke Pak Bupati. Sedikit Bupati. Jadi sedangkan ini artinya oknum pendek memberitahukan kepada ketua BPD kirim cepat. Apa kata alasan ketua BPD besok saja, karena ini besok baru bisa dikirim. Tidak sekarang. Ketua BPD mengirim Pak, langsung mengirim pada hari tanggal 25. Sedangkan ini kan kita diberikan waktu 2 hari untuk menggugat. Kalau ini terjadi, biar kita menggugat tidak dimatiin karena sudah dikirim ke Bupati. Biar kita menggugat tidak ada artinya. BPD sudah mengirim, sudah bersurat ke Bupati pengusulan penetapan dan pelantikan. Artinya betul-betul ada permainan, ada komunikasi pemilihan pemilihan kepala desa Parigi. Iya betul. Jadi kalau memang ini saja sudah kita hukum. Perda mengatur aturan Perda diberikan waktu kepada calon untuk menggugat 2 hari. Begitu ketua. Sedangkan ini BPD, ketua BPD mengusulkan ke Bupati pada tanggal 25. Nah, pada tanggal 25 keluar usulan ketua BPD, usulan pengangkatan kepala desa terpilih. 23 pemilihan, 25 sudah jadi surat ini. Seharusnya ini sudah 26 karena ada Perda mengatur diberikan waktu 2 hari untuk menggugat. Sedangkan ini sudah pada tanggal 25 sudah dikirim. Jadi kalau kami mau menggugat tidak ada sudah artinya kalau pada saat itu. Iya, tidak ada artinya. Tapi ini tanggal 25 sudah jadi, sudah dikirim ke Pak Bupati. Sedikit Pak Bupati.
Jadi sedangkan ini artinya oknum pendek memberitahukan kepada ketua BPD kirim cepat. Apa kata alasan ketua BPD besok saja karena ini besok baru bisa dikirim. Tidak sekarang. Ketua BPD mengirim Pak, langsung mengirim pada hari tanggal 25. Sedangkan ini kan kita diberikan waktu 2 hari untuk menggugat. Kalau ini terjadi, biar kita menggugat tidak dibantu karena sudah dikirim ke bupati. Biar kita membuat tidak ada artinya. BPD sudah mengirim, sudah bersurat ke bupati, pengusulan penetapan dan pelantikan. Artinya betul-betul ada permainan, ada komunikasi pemilihan pemilihan kepala desa seperti ini. Iya betul. Jadi kalau memang jadi ya sawah tentu membahasnya. Terima kasih ketua. Tadi kan kita pun mewakili dari kita Komisi 1 bahwa akan dilaksanakan hari Selasa. Iya, Selasa. Cuma itu saja yang tadi saya pun bahwa mohon maaf ya nanti hari Selasa saya buka membuat saja. Artinya apa yang bisa menjamin saya Bu? Ceritanya bahwa itu akan dilaksanakan. Saya dengan Pak. Oke. Terima kasih Bu atas jaminannya. Pak gimana? Ini dia sudah mempertaruhkan dirinya. Ini sudah pribadinya, beliau dipertaruhkan. Jangan dapat di CG kan ada di jaminannya bahwa Selasa ya. Kita ada juga jam siang lah. Ya, supaya siang. Atau mungkin Bu, kalau memang bisa seperti itu kan begini Bu. Artinya kan saya paham kita pun untuk artinya untuk tidak menggabung itu. Saya kan masih dalam keadaan ceritanya Bu. Ini kan bukan cuma 1 kali 2 kali untuk saya Bu pribadi. Mohon maaf itu artinya saya kan ada pegangan, bisa tak ada pernyataan dari sini bahwa itu akan dilaksanakan? Iya, salah. Tidak, maksudnya ada pernyataan tertulis mohon maaf Bu. Tapi saya butuh pegangan Bu dong. Iya, bisa nggak dikuatkan saya stafnya Komisi 1 bahwa akan dilaksanakan itu? Laporan ceritanya, disposisi saya bisa nggak ceritanya? Bisa. Nah, kalau bisa, saya tandakan bahwa terus atau mengerti saya ceritanya. Saya kurang apa lagi ceritanya, pengertian apa lagi saya ini Bu? Nah, kalau memang ada, ya saya pegang, saya bawa pulang, saya tidak tahu. Kan gitu, bisa nggak? Tulis ya. Ya, artinya mohon maaf kurang apa lagi saya pengertian saya terhadap jadi saya butuh kepastian Bu.